Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 KIB. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun secara daring pada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik negosiasi. Hanya saja kalau kemarin kita membahas pada pertemuan yang lalu itu kita membahas pengertian negosiasi, kemudian struktur negosiasi, kemudian strategi negosiasi. Maka pada siang hari ini kita akan belajar topik unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi. Sebagai pengingat saja, kemarin itu strukturnya ada 3 struktur yang umum: pembukaan, isi, penutup. Lalu struktur yang rinci itu ada 7, ya. Tidak wajib hadir semuanya, bisa saja hanya 5: permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian. Bisa juga 7 itu lengkap. Nanti silakan Anda pelajari sendiri, kembali dipelajari ulang sebelum mengerjakan kuisis. Nah, kemudian pada siang hari ini kita khusus membahas unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi. Apa saja unsur-unsur kebahasaannya? Yang pertama adalah partisipan. Partisipan itu apa? Partisipan itu pelaku negosiasi atau disebut negosiator. Ya. Kalau dalam jual beli berarti pembeli dan penjual itu dua-duanya adalah negosiator. Tuh. Jadi partisipan ini biasanya dipanggil menggunakan kata sapaan. Kalau penjualnya lebih muda, laki-laki, maka mas atau pak, ya. Nah, jadi kata sapaan. Kata sapaan itu dalam teks, ya, perlu diperhatikan, kata sapaan itu dalam teks diawali huruf besar, ya. Dalam teks diawali huruf besar. Permisi pak berarti permisi, koma, pak, P-nya besar, ya. Permisi pak. Permisi bu berarti B-nya besar. Permisi mas berarti M-nya besar, dan seterusnya. Itu kata sapaan dalam kalimat ditulis diawali huruf besar. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaannya adalah menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan orang lain, memberi salam, kemudian menggunakan kata-kata yang sesuai umur. Ini bahasa Indonesia. Kalau dalam keseharian bisa juga jual beli itu dilakukan menggunakan bahasa Jawa, Jawa Kromo. Itu lebih bagus, lebih sopan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia maka kesantunannya tentu didasari dengan intonasi yang lemah lembut dan seterusnya. Kemudian jangan lupa ada 3 kata yang harus kita perhatikan dan kita terapkan, yaitu pertama, jika kita salah atau jika kita merepoti orang lain, maka kita gunakan kata maaf, ya. Jangan lupa, kalau salah ya minta maaf, maaf mas, maaf pak, gitu. Kalau takut menyinggung perasaan orang lain, dahului dengan kata maaf. Kemudian kalau kita merepoti orang lain, meminta bantuan orang lain, jangan lupa gunakan kata tolong. Tolong tutupkan pintu itu, tolong ditutup pintunya. Kemudian yang ketiga, jangan malu-malu menggunakan kata terima kasih jika kita menganggap orang lain itu berjasa, atau jika ada kesepakatan maka kita ucapkan terima kasih. Dalam jual beli tutup dengan kata terima kasih pak, terima kasih bu, dan seterusnya. Kalau kita penjualnya, ya terima kasih sudah berkunjung ke toko kami, gitu. Itu contoh dalam kesantunan dalam negosiasi. Yang ketiga, negosiasi itu menggunakan kalimat langsung, kalimat yang merupakan hasil dari pengutipan langsung, ditandai dengan tanda petik 2, ya. Kalimat ini biasanya dialog, ya. Dalam drama makanya sering kita melihat ada tanda petik 2. Ini namanya kalimat langsung. Ayah berkata, koma, tanda petik 2, ya. Jika ingin pergi jangan pulang larut malam.
Ya, diawali dengan huruf besar tentu saja karena kalimat. Lalu setelah koma itu spasi tanda petik 2. Setelah petik 2 diawali huruf besar karena ini awal dari perkataan. Yang keempat, kalimat tidak langsung. Kalimat yang melaporkan kembali ucapan orang lain secara tidak langsung tanpa tanda kutip. Berarti kita menceritakan apa yang dikatakan orang lain, gitu ya. Kita menceritakan apa yang dikatakan orang lain. Sehingga ciri-cirinya tanpa tanda petik, berintonasi datar. Kemarin dia bilang kalau hari ini tidak masuk, maka tidak butuh tanda petik. Ya, karena kita menceritakan apa yang diomongkan orang dan berintonasi datar. Kemudian tokoh pelaku pada kalimat langsung diubah kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Misalnya kemarin Tono ngomong ke kita, maka saat kita menceritakan omongan Tono, maka kita ganti Tono ini dengan kata ganti orang ketiga. Ya. Tuh. Kemudian kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Kata ganti orang kedua jamak kita menjadi kami. Ya. Itu. Kemarin Tono tidak masuk. Nah, berarti Tono kemarin bilang ke kita secara langsung. Nah, kita sekarang menceritakan ke orang lain. Maka kita gunakan kata orang ketiga. Padahal kemarin Tono langsung ngomong, aku nggak masuk besok. Nah, aku di sini adalah kata ganti orang pertama. Besoknya kita menceritakan ke orang lain menggunakan kata ganti orang ketiga. Bisa dengan kata nama, ya. Tono nggak masuk. Bisa juga dengan Tono kemana? Kita jawab, dia tidak masuk. Dia kemarin ngomong ke saya, gitu. Itu maksudnya kalimat tidak langsung. Kemudian yang kelima, menggunakan pasangan tuturan. Apa itu pasangan tuturan? Ya, pasangan dalam komunikasi. Kalau orang salam kita balas dengan salam. Ya, atau dengan diam dan menganggukkan kepala kalau tidak tidak bisa menjawab, misalnya lagi sakit gigi atau yang lain sebagainya. Diam tapi mengangguk. Orang bertanya kita jawab, ya. Orang meminta kita penuhi atau tolak. Orang menawarkan sesuatu kita terima atau kita tolak. Pilihannya dua. Orang mengusulkan sesuatu bisa kita terima, bisa kita tolak. Ini pasangan tuturan namanya. Contohnya pelayan atau pramu saji. Selamat pagi Bu, pengunjung. Ya, selamat pagi. Jadi salam dijawab salam dan seterusnya. Yang keenam, menggunakan kalimat persuatif atau persuasif. Persuasif itu kalimat yang mengajak, membujuk atau menyuruh, ya, mempengaruhi. Misalnya kita penjual gitu ya, ada orang membeli perhiasan yang kita jual, maka tentu kita akan memuji, wah cantik sekali ibu kalau pakai kalung itu, ya itu merayu, membujuk, mengajak. Yang ketujuh, kalimat interrogatif, kalimat yang berfungsi menanyakan informasi, ya, kalimat yang berfungsi menanyakan informasi. Ini berapa harganya? Kemudian kalimat yang ke-8, terbalik ya, ini kalimat deklaratif, menginformasikan keinginan. Saya butuh baju baru untuk pesta, saya butuh sepatu, itu deklaratif, pernyataan, menginformasikan. Kalau interrogatif ini menanyakan, ya, menanyakan. Jadi pertanyaan itu interrogatif, pernyataan itu deklaratif. Yang ke-9 adalah ungkapan kesepakatan, ya, kesepakatan. Ini tanda negosiasi sudah selesai. Ya sudah, kalau segitu harganya nggak apa-apa. Nah, saya bayar. Nah, ini deal. Kalau dalam bahasa fikih namanya terjadi ijab qabul. Bu, saya jual, iya saya beli gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan teks negosiasi. Demikian penjelasan dari saya. Setelah ini silakan kerjakan kuisis. Batas akhir mengerjakan kuisis adalah 12.30. Setelah 12.30 maka kuisis akan terkunci dan tidak bisa dikerjakan. Jadi pelajari dulu topiknya, pengertian negosiasi pada kemarin yang kita bahas bersama. Pada tulisan, pada buku tugas Anda atau buku catatan Anda dipelajari, ditambah dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian dari saya, selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.